Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar yang kurang baik yang datang dari Kemenpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu 3 keputusan final Kemenpan RB yang dinilai mengecewakan. Poin terakhir bikin nasib tenaga honorer tidak jelas. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan nasib dan kesejahteraan tenaga honorer di tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Dibukanya seleksi CPNS dan P3K tahun 2024 ini merupakan upaya dari pemerintah untuk menuntaskan penataan tenaga honorer sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Penataan tenaga honorer harus selesai paling lambat Desember 2024. Hal itu sejalan dengan rencana pemerintah terkait penghapusan tenaga honorer di tahun 2025 mendatang. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan juga PP Nomor 49 Tahun 2018. Menyikapi rencana tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB kemudian mengeluarkan keputusan final di mana kebijakan final yang dikeluarkan oleh Menpan RB ini tentunya mempengaruhi proses penyelesaian penataan honorer. Meski tujuan untuk efisiensi, namun rupanya ada beberapa keputusan final Menpan RB yang dinilai mengecewakan. Lantaran keputusan tersebut dianggap membuat peluang para honorer untuk diangkat menjadi P3K 2024 semakin sempit. Khususnya bagi para tenaga honorer yang datanya tidak masuk atau terdaftar dalam database BKN. Lantas, apa saja keputusan final dari Menpan RB yang dianggap mengecewakan tersebut? Berikut informasinya. Keputusan yang pertama yaitu sistem pengangkatan tidak ada yang otomatis. Menpan RB menetapkan kebijakan di mana seluruh tenaga honorer tanpa terkecuali wajib untuk mengikuti seleksi untuk diangkat menjadi P3K 2024. Tahapan seleksi dalam hal ini termasuk kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan juga tahap wawancara. Banyak tenaga honorer yang merasa terbebani dengan adanya kebijakan ini, lantaran proses seleksi membutuhkan persiapan. Selain itu, banyak juga honorer yang berharap
pengangkatan P3K 2024 berdasarkan masa kerja karena sudah mengabdi bertahun-tahun. Kemudian keputusan yang kedua yaitu kategori prioritas honorer. Kebijakan kedua yang juga membuat para honorer kecewa adalah kategori honorer yang bisa diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K 2024, yaitu para honorer yang datanya sudah terverifikasi dan juga tervalidasi ke dalam database BKN, sehingga para honorer non-database meski aktif bekerja akan memiliki peluang kecil untuk diangkat. Tentunya hal ini membuat para honorer non-database merasa tidak adil, terlebih untuk menjadi P3K paruh waktu juga masih harus bersaing. Kemudian keputusan yang ketiga yaitu keterbatasan formasi sesuai anggaran daerah. Untuk diketahui, jumlah kuota formasi P3K 2024 hanya mencapai 1,2 juta dari total kebutuhan sebanyak 2,3 juta. Dari jumlah tersebut, ada sebanyak 800 formasi yang dialokasikan untuk Pemda dan sisanya untuk kementerian serta lembaga lainnya. Pembatasan formasi sendiri atas dasar kemampuan anggaran dari masing-masing daerah dan sebagai alternatif Menpan RB menawarkan solusi. Solusi yang ditawarkan adalah berupa pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu yang nanti gajinya akan disesuaikan. Tetapi solusi ini justru dianggap mengecewakan lantaran tidak ada pemberian kepastian karir bagi para tenaga honorer. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi yang kurang baik untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu 3 keputusan Kemenpan RB yang dinilai mengecewakan. Poin terakhir bikin nasib tenaga honorer tidak jelas. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.